Udah ribuan tahun ya bangunan ini tuh berdiri kayak teka-teki raksasa dari batu dan pasir. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar kodenya, menyelami salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia, Piramida Agung Giza. Coba deh bayangin, dari 7 keajaiban dunia kuno, semua bangunan legendaris yang luar biasa itu, semuanya udah hancur di telan zaman. Kecuali yang satu ini. Cuma satu yang masih kokoh berdiri, seolah-olah nantangin waktu, angin, dan sejarah. Kayak ada pesan abadi gitu yang mau disampaikan dari masa lalu. 4.500 tahun. Selama itu, Piramida Agung Giza udah jadi saksi bisu pas peradaban-peradaban besar muncul dan hancur. Gila nggak sih? Dia masih ada aja, itu udah keajaiban tersendiri. Dan yang kita lihat sekarang ini, itu cuma kerangkanya doang loh. Coba bayangin aslinya kayak apa. Dilapisi batu kapur putih yang super kinclong, memantulkan cahaya matahari kayak berlian raksasa di tengah gurun. Pasti keren banget. Kemegahan yang hilang ini justru bikin makin misterius. Nah, ini nih pertanyaan utamanya, gimana caranya peradaban kuno bisa bikin bangunan sehebat ini? Dan rahasia apa aja sih soal hidup, mati, atau bahkan alam semesta yang sebenarnya mereka sembunyiin di dalamnya? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Tapi sebelum kita ngomongin gimana cara bangunnya, kita harus ngerti dulu kenapa piramida ini dibangun. Soalnya, tujuannya itu jauh lebih dari sekedar makam biasa. Buat orang Mesir kuno, piramida, atau yang mereka sebut Mer, itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari perjalanan abadi. Anggap aja ini kayak landasan peluncuran spiritual yang dirancang khusus buat ngirim arwah Firaun ke alam para dewa. Kutipan dari teks kuno ini benar-benar nunjukin inti kepercayaan mereka. Jadi, piramida itu bukan sekedar kuburan, tapi semacam tangga menuju bintang-bintang. Sebuah portal fisik yang tujuannya buat nyatuling Firaun sama Dewa Matahari Abadi, yaitu Ra. Nah, ini yang menarik banget. Bentuk piramida yang ikonik itu ternyata nggak langsung jadi gitu aja. Ini tuh puncak dari evolusi arsitektur selama ratusan tahun. Awalnya dari makam simpel yang namanya mastaba, terus berkembang jadi piramida bertingkat yang super revolusioner bikinan arsitek jenius Imhotep, sampai akhirnya jadi bentuk geometri sempurna yang kita lihat di Giza. Terus, pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya ngebangun semua ini? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Soalnya ini ngebantah mitos yang udah kita percaya selama ini. Coba deh, lupain semua adegan di film-film Hollywood. Bukti arkeologi modern tuh udah jelas banget ngebantah kalau piramida dibangun sama budak. Kenyataannya jauh lebih keren dari itu. Jadi gini, bukti-bukti arkeologi modern itu ngasih gambaran yang beda banget. Para arkeolog nemuin sebuah kota khusus buat para pekerja. Di sana, mereka hidup layak, makanannya bergizi, bahkan dapat perawatan medis. Maka mereka aja dibangun dekat piramida. Itu sebuah kehormatan besar loh. Dan yang paling keren, ada catatan papirus kayak jurnal kerja gitu yang isinya detail soal geng pekerja yang ngangkutin batu. Jadi jelas, ini bukan kerja paksa, tapi sebuah proyek nasional yang dikerjakan dengan bangga. Oke, jadi kalau mereka itu pekerja terampil, terus gimana caranya mereka bisa bangun sesuatu yang kayaknya mustahil banget tanpa teknologi modern? Nah, disinilah kejeniusan mereka benar-benar kelihatan. Skalanya ini gila banget. Coba bayangin ya, lebih dari 2 juta balok batu. Selama sekitar 20 tahun, para pekerja ini harus masang satu balok yang beratnya bisa puluhan ton setiap beberapa menit. Setiap jam, setiap hari. Kebayang nggak sih tingkat efisiensi dan organisasinya udah di luar nalar. Terus ini nih pertanyaan intinya. Gimana caranya mindahin balok batu seberat 10 gajah tanpa mesin modern? Pertanyaan ini udah bikin para insinyur pusing selama ratusan tahun. Dan jawabannya ternyata ada di pemahaman fisika yang super cerdik. Dari lukisan kuno dan eksperimen modern, ketahuan kalau mereka itu sengaja ngebasahin pasir di depan kereta luncurnya, biar gesekannya berkurang drastis. Dengan cara ini, tim yang relatif kecil bisa narik beban yang super berat. Simple tapi jenius banget. Prosesnya sendiri itu terorganisir banget. Mulai dari nambang batunya, mereka pakai alat tembaga dan pasir buat motong. Terus ngangkutnya pakai kereta luncur di darat dan perahu di Sungai Nil. Fondasinya diratain pakai parit berisi air, presisi banget. Dan buat ngangkat baloknya ke atas, mereka bangun jalanan landai raksasa dari tanah liat di sisi piramida. Tiap langkahnya itu benar-benar maha karya logistik.
Tapi walaupun kita udah tahu banyak hal, piramida ini masih nyimpen banyak banget misteri. Misteri-misteri yang sampai sekarang aja masih bikin para ilmuwan garu-garu kepala. Rasanya, setiap jawaban yang kita temukan, malah nimbulin lebih banyak pertanyaan baru. Yuk kita lihat beberapa teka-teki terbesar yang masih jadi misteri. Ini dia nih, misteri-misteri yang bikin para ahli pusing 7 keliling. Pertama, kenapa mumi Firaun Khufu nggak pernah ditemuin di piramidanya sendiri? Terus, ada ruang kosong raksasa yang baru ditemuin pakai teknologi scan di tahun 2017, isinya apa coba? Dan ini gimana caranya mereka masukin sarkofagus granit ke ruangan yang pintunya aja lebih kecil dari sarkofagusnya? Apa benar tata letak piramida Giza itu sengaja dibikin mirip konstelasi Orion? Dan terakhir, kemana perginya batu puncak Ben-Ben yang legendaris itu? Banyak banget kan pertanyaannya. Piramida ini tuh bukti nyata kecerdasan, ambisi, dan keyakinan manusia zaman dulu. Semakin kita pelajari, kita jadi semakin sadar ternyata masih banyak banget yang belum kita tahu. Mungkin rahasia terbesar piramida itu bukan soal gimana cara bangunnya, tapi soal apa lagi yang masih tersembunyi dan nunggu buat ditemuin di dalam dinding-dinding kunonya. Jadi, setelah 4.500 tahun, penemuan apa lagi ya yang bakal kita ungkap selanjutnya?